Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan jadi orang yang lemah. Sampean harus menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berkelahi, jagoan dalam berkelahi, namun yang dikatakan orang yang kuat, kata Rasulullah, orang yang bisa kendalikan hawa nafsunya dari amarahnya. Itu orang yang kuat. Alaihi wasallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul Surah Ali Imran 149. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum 'ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Anillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'wahum jannah. ومأواهم النار. Lagi koma. ومأواهم النار. وبئس مثوى الظالمين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jikalau mengikuti kalian, jikalau taat kalian, alladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir, yaruddukum, yang mana mereka orang kafir itu menginginkan kalian, ala aqabikum, atas tumit kalian, fatangqalibu khasirin, maka berbalik kalian menjadi kalian khosirin, orang-orang yang merugi. Jadi di sini orang yang beriman, kalau dia taat terhadap orang kafir, yang mana orang kafir itu yaruddukum, menginginkan kalian orang yang mukmin, ala aqabikum, atas tumit kalian, maksudnya menginginkan kalian untuk berbalik, kembali kepada kekafiran, kepada kesyirikan. Jadi orang kafir itu tetap sampai kapanpun dia itu menginginkan orang mukmin untuk berbalik kembali menjadi murtad, kembali menjadi kafir. Sampai kapanpun tidak akan pernah ridho orang yang kafir terhadap orang yang mukmin. Terus dia akan melakukan berbagai macam cara untuk memurtadkan orang yang mukmin, orang yang Islam, terus sampai kapanpun. Makanya jangan sampai kita ini terpecah belah. Harus betul-betul dipegang bahwa kita adalah ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kita sesama mukmin adalah bersaudara. Jangan sampai kita terpecah belah, karena perpecahan itu yang diinginkan oleh orang kafir untuk orang Islam. Bagaimana orang Islam, bagaimana orang mukmin, dia itu terpecah belah. Makanya sampai lihat sekarang pada kenyataannya bahwa orang yang mukmin, orang yang muslim banyak satu dengan yang lainnya bermusuhan. Siapa yang senang? Orang kafir. Makanya sampean tidak boleh, jangan mau kalau mau diadu domba, ya. Karena sampean bukan domba, ya. Sampean adalah manusia yang mulia. Orang mukmin, orang muslim adalah sebaik-baiknya hamba. Jangan sampai kita itu mau diadu domba oleh orang kafir. Tatkala muslim satu dengan muslim lainnya, tatkala mukmin satu dengan mukmin lainnya bermusuhan, berpecah belah, yang senang adalah orang kafir. Makanya sampean harus sadari, jangan sampai kita sesama orang mukmin, sesama orang muslim berpecah belah, bermusuhan satu dengan yang lainnya. Karena apabila orang mukmin itu taat terhadap orang kafir, taat terhadap omongannya orang kafir, taat terhadap gosipnya orang kafir, taat terhadap fitnahannya orang kafir, kemudian lantas orang mukmin itu berpecah belah, gampang bagi orang kafir untuk mempengaruhi, untuk
untuk menginginkan sampean kembali kepada kesyirikan, kemurtadan itu mudah, lebih mudah untuk memurtadkan orang yang muslim, orang yang sudah beriman itu sangat mudah. Kalau kalian sebagai orang mukmin berpecah belah, bermusuhan satu dengan yang lainnya, makanya nggak boleh kita itu bermusuhan. Ngapain kita bermusuhan? Sedangkan kita itu bersaudara. Innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Fatanqalibu khosirin, maka kembali kalian khosirin, menjadi orang yang merugi di dunia, rugi di akhirat. Makanya supaya enggak rugi, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Makanya harus sabar ya. Satu dengan yang lainnya nasihat menasihatinya, satu sama lainnya tegur sapa, senyum. Apabila ada saudaranya salah diperbaiki, dinasehati. Itulah bersaudaranya. Itulah teman sejati. Itulah saudara yang sesungguhnya. Jangan biarkan saudaranya sedang jatuh, saudaranya sedang salah, dibiarkan. Tolong dinasehatinya. Bila ada saudara seiman sedang kesusahan, ayo kita gotong royong untuk membantunya. Jangan biarkan mereka itu sedih sendirian, susah sendirian. Kalau kita biarkan, mudah bagi orang kafir untuk mempengaruhinya. Banyak orang-orang di Malang Selatan yang berada di bawah garis kemiskinan, untuk makan aja sulit, cari pekerjaan aja sulit. Kemudian muslim satu dengan yang lainnya tidak ada toleransi, tidak ada komunikasi karena orang miskin. Akhirnya orang yang miskin ini mudah dipengaruhi oleh orang kafir. Didatangi ke rumahnya, dibawakan satu sak beras, 2 dus sari mie, 2 kilo telur. Akhirnya mereka pindah keyakinan dari mukmin berpindah menjadi murtad. A'udzubillah min dzalik. Makanya persatuan dan kesatuan antara orang yang mukmin itu harus dipertahankan, ditingkatkan, diperkuat biar tidak mudah bagi orang kafir untuk mempengaruhinya. Makanya nggak boleh bermusuhan. Yang senang adalah setan, yang senang adalah orang kafir. Jangan kita itu mau dibodoh-bodohin. Jangan mau kita itu dibuat adu domba antara muslim yang satu dengan yang lainnya. Manis mereka, memang punya kelebihan mereka dalam hal menyampaikan, dalam hal memfitnah, ngobong-ngobongi, pinter mereka. Makanya kita jangan sampai terjerumus, terpeleset, mengambil apa yang ia bicarakan. Kalau suruh fitnah, jos orang kafir itu. Memang niatnya untuk supaya orang mukmin terpecah belah, supaya tidak bersatu lagi. Karena kalau sudah bercerai-berai, bermusuhan satu dengan yang lainnya, mudah bagi mereka untuk memurtadkan yang lemah-lemah imannya itu.
Balillahu maulakum. Ingat, balillah, hanya Allah maulakum, pelindung kalian. Gak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Tidak ada lagi. Hanya Allah yang melindungi kita. Hanya Allah yang bisa menjaga kita, terutama keimanan kita. Wa huwa khairun nasirin, dan dialah Allah khairun nasirin, sebaik-baiknya penolong. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah, jangan jauh-jauh dari mengabdi kepada Allah. Tingkatkan kecintaan kita kepada Allah, tingkatkan bahwa kita betul-betul butuh kepada Allah. Dengan cara apa? Meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai kita itu lalai dari mengingat Allah. Kalau kita lalai mengingat Allah, setan akan menyelinap masuk ke dalam hati kita. Hati-hati. Makanya kita harus di mana saja, sedang apa saja, terus berzikir mengingat Allah. Sanulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Sanulki, melemparkan Allah, memasukkan Allah fi qulubil ladzina kafaru, ke dalam hati orang-orang yang kafir. Ini berkaitan dengan perang Uhud. Apa yang dimasukkan oleh Allah? Ar-ru'ba, kegentaran, ketakutan yang amat sangat dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya orang yang kafir. Sebetulnya orang kafir itu penakut ya. Tapi karena dia itu cari bolo, cari teman-teman yang bisa dipengaruhi, kemudian dia berani. Hakikatnya penakut mereka. Menghadapi satu orang yang mukmin saja, mereka itu minimal harus mengumpulkan 10 orang untuk mempengaruhi. Dipengaruhi dulu yang 10 itu, baru dia akan menghadapi orang yang mukmin 1 banding 10. Wedi hakikatnya mereka. Gak berani mereka itu one by one, face to face, gak berani. 1 lawan 1 gak berani. Harus ngajak bolo nih, minimal 10. Itulah ciri-cirinya orang kafir. Dalam hatinya dia ada rasa takut yang amat sangat. Makanya dia minta tolong ke orang-orang. Ayo dong belani aku. Aku mau menghadapi si A itu, si B itu. Ayo belani aku yuk. Ayo barengi aku. Hakikatnya dia itu penakut. Harus sampai garis bawahi bahwa orang kafir itu hakikatnya penakut. Kenapa kok mereka penakut? Kenapa kok ada ketakutan yang amat sangat di dalam hati mereka? Orang kafir itu bima asroku billah, karena orang kafir itu syirik kepada Allah. Dengan apa asroku? Mensyirikkan mereka billah, dengan Allah. Malam yunazzil bihi sultana, yang disirikkan itu yunazzil bihi, tidak bisa menurunkan, bihi dengannya, sultana, kekuasaan, kekuatan. Yang mereka sembah itu loh, yang mereka pertuhankan itu loh, tidak bisa menurunkan kekuatan, tidak bisa menurunkan kekuasaan. Yang disembah itu adalah barang yang mereka buat sendiri, patung yang mereka buat sendiri. Masa menyembah hasil
ciptaannya sendiri. Benda yang ia ciptakan sendiri kemudian dipertuhankan. Itu namanya syirik, itu namanya zalim, yang biasanya otak itu taruh di sini di kepala, sama mereka ditaruh di dengkul, kebalik. Memang mereka otaknya kebalik ya. Wa ma'wahumun nar, dan yang menjadi tempat mereka kembali adalah an-nar, neraka jahannam. Bi'sa mathwal zalimin, dan seburuk-buruknya tempat tinggal bagi orang yang zalim, yaitu neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai dalam jiwa-jiwa kita ada jiwa-jiwa orang kafir yang selalu ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan ya. Makanya sampai harus kuatnya. Jangan sampai kita lemah. Ekonominya kita harus kuat. Harus kita ini menjadi orang yang kaya raya. Otaknya harus kita cerdas. Jangan sampai kita dibodoh-bodohinya. Terus pangkat dan jabatan kita harus tinggi. Tidak ada yang melebihi dari takwa. Derajat tertinggi adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ditingkatkan keimanannya biar mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Tingkatkan keimanan agar mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Sampai kapanpun yang namanya iblis, yang namanya setan, yang namanya orang kafir menginginkan kita orang mukmin kembali murtad, kembali berbuat syirik kepada Allah, yang akhirnya fatangqalibu khosirin. Maka nantinya kita akan kembali menjadi orang yang merugi kita. Kecuali ada 4 golongan yang tidak merugi. Yang pertama golongannya orang yang mukmin. Yang kedua golongannya orang yang soleh. Yang ketiga golongannya orang yang menasehati tentang kebenaran. Yang keempat golongannya orang yang menasehati dalam hal kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sabar itu adalah power. Sabar itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Yang dinamakan kuat itu bukan karena dia pandai berkelahi, jagoan dalam berkelahi, bukan. Namun yang dikatakan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya, alias orang yang sabar. Laisas sadidu bisur'ah walakinnas sadida alladhi yumliku nafsahu anil ghadab. Jadi yang dikatakan orang yang kuat itu bukan yang pandai berkelahi, jagoan dalam berkelahi, melainkan orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan dirinya anil ghadab, dari berbuat marah. Alias kita ini harus sabar. Yang dikatakan orang yang kuat itu bukan yang jago dalam berkelahi, bukan yang hebat dalam berkelahi, melainkan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa kendalikan hawa nafsunya dari amarah.
alias orang yang sabar. Jadi yang dikatakan orang yang kuat adalah orang yang bisa kendalikan dirinya dari berbuat amarah, alias bisa sabar. Jadi sabar itu sebuah power, sebuah kekuatan. Kalau kita bisa bersabar, maka Allah akan menolong kita, akan dimenangkan oleh Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as-sabirin. Syaratnya kita harus sabar. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, syaratnya harus sabar. Tanpa kesabaran tidak akan ditolong oleh Allah. Dan kita minta tolong kepada Allah harus juga dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jangan lupa sholat ya. Sabar tapi enggak sholat, sama halnya bohong. Banyak sekarang mencari pekerjaan, berbisnis, membuka lapangan pekerjaan. Sabar dia, sabar, tapi enggak sholat. Sabarnya bohong, pura-pura sabar. Hakikatnya orang yang seperti itu, orang yang meninggalkan sholat, hakikatnya ia itu tidak sabar. Dia lupa bahwa hanya Allah yang dapat menolongnya. Dia lupa bahwa Allah khairun nasirin. Lupa dia. Makanya kita tatkala melihat kekayaan orang, kita kadang mudah putus asa. Kapan ya aku seperti dia? Kapan ya aku punya mobil seperti dia? Kapan ya aku punya apartemen seperti dia? Kapan ya aku punya pesawat jet seperti dia? Padahal Allah itu Al-Ghani, Allah itu Al-Mughni, Allah itu zat yang maha kaya, dan Allah zat yang maha mengkayakan. Kita itu nggak sadar bahwa hanya Allah yang dapat menolong kita. Banyak sekarang disisipi oleh setan-setan, manisnya dunia, gemerlapnya dunia, sehingga kita kadang sholat silau ya. Akhirnya melupakan sholat. Kadang kita itu dilupakan untuk beribadah gara-gara kita silau terhadap dunia. Kalau kita silau terhadap dunia, akhirnya kita meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Sampai jangan jadi orang yang lemah. Sampean harus menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berkelahi, jagoan dalam berkelahi, namun yang dikatakan orang yang kuat, kata Rasulullah, orang yang bisa kendalikan hawa nafsunya dari amarahnya. Itu orang yang kuat. Saya pahami ini, pahami kemudian praktekkan ya. Pahami kemudian praktekkan. Jadi orang yang kuat itu orang yang sabar. Orang yang kuat itu hakikatnya adalah orang yang sabar ya, yang bisa kendalikan dirinya dari hawa nafsu amarahnya ya. Paham? Makanya harus betul-betul dihujamkan di dalam hati. Keimanan kita itu harus betul-betul dihujamkan di dalam hati kita. Keimanan yang ada di dalam hati dulu bisa menggetarkan hati musuh.
bisa membuat musuh itu menjadi penakut yang amat sangat, bergetar hatinya. Orang kafir tatkala ketemu sama orang mukmin bergetar hatinya, takut dia. Hakikatnya dia takut, makanya dia cari bolo, cari teman. Ayo, temenin aku ke A. Berarti dia itu pengejut. Kalau memang dia gentleman, dia akan hadapi satu-satunya, one by one, satu-satu. Itu orang yang mukmin, dia akan pemberani. Ya. Kalau orang kafir, dia akan menjadi orang yang penakut. Punya sampean itu, kalau sampean bohong, berarti sampean ada rasa takut pastinya di dalam hatinya. Berarti sampean mengingkari nikmatnya Allah. Misalkan sampean berlaku apa? Maksiat, nyolong duit konconi 10.000, 5.000. Hakikatnya sampean ada rasa takut, tapi sampean tutupi itu. Sampai kapanpun kalau di dalam hati kita ada kekafiran, pastinya kita tidak akan pernah bahagia. Akan terus dihantui ketakutan, pencuri. Kalau hasil uangnya, hasil dari mencuri, tatkala dibelanjakan, nanti yang dibelanjakan itu menjadi haram. Yang dimakan nanti menjadi haram. Darahnya haram. Nanti pikirannya juga haram. Gak mau yang halal-halal, yang baik-baik gak mau. Karena hatinya sudah mati, sudah gelap, gak ada cahaya nur kebenaran dari Allah. Makanya jangan sekali-sekali sampean punya niatan bermaksiat. Contohnya mencuri. Bukan masalah besar kecilnya, tapi nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, akan menjadi tabiat yang sulit untuk dirubah. Ada katanya orang Prancis namanya solet. Tahu solet? Ada yang kecil dicuri, nyuri sendok, nyuri garpu, itu namanya solet. Bahasa Prancisnya solet, nyuri uangnya temannya 1.000, 2.000, nanti itu biasa. Jadi karakter, jadi tabiat yang sulit untuk disembuhkan, untuk dirubah, kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah. Jangan sampai kita punya niatan bermaksiat sekecil apapun di hadapan Allah. Contohnya yaitu mencuri, nggak boleh sampai itu mencuri uangnya temennya, nggak boleh. Haram. Yang sampean makan haram, yang sampean minum haram. Kalau hasil dari mencurinya itu sampean belikan makanan dan minumannya. Hati-hati. Kalau sudah sering kita berbuat yang haram, nanti hatinya akan mati karena darahnya yang mengalir, darah keharaman. Otaknya juga kan encer, otaknya itu nanti juga otaknya haram. Berpikirnya pastinya yang haram tentang kemaksiatan, tentang berbohong, tentang mencuri lagi karena nggak ketahuan. Namun dia lupa, dia tidak sadar bahwa Allah itu maha melihat. Allah itu maha melihat. Kalau Allah itu maha melihat, sangat mudah Allah itu akan memperlihatkan tatkala kita berbuat kemaksiatan. Itu loh mas, itu loh nyolong, ketahuan. Lu kok bisa tahu? Allah yang memberi kekuatan. Itu loh Gus, itu loh yang nyolongan. Kok bisa tahu Gus? Allah yang memberi penglihatan, bisa kelihatan. Waktu nyolong itu loh, jamnya jam berapa, pakai baju apa, ketahuan. Makanya jangan sekali-sekali
kita berani bermaksiat di hadapan Allah. Kusnya, kiainya tidak bisa melihat kejadian itu kecuali oleh Allah diberi kekuatan untuk dapat melihat. Ya, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang pemberani, orang yang berani mengatakan kebenaran, orang yang berani melakukan kebenaran, orang yang berani membela kebenaran. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.